dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Warta Gereja 16 Agustus 2020. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita boleh mengucap syukur jika Tuhan tetap perkenankan kita mengikuti ibadah raya hari ini, walaupun masih dengan siaran online. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa warta gereja. Pada ibadah hari ini, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Nur Anggraito MTH. Untuk itu, kami atas nama pengurus dan jemaat GBT KAO Ngesrep mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Nur Anggraito yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Persembahan. Mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, melainkan motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Dalam hal ini, bila Bapak, Ibu, Saudara ingin memberikan persembahan dapat disalurkan melalui yang pertama, rekening Bank BCA atas nama GBT KAO Ngesrep. Yang kedua, scan QR Code yang ada di Warta Gereja Online GBT Ngesrep. Bisa didownload melalui Play Store. Dan ada 3 QR Code persembahan, yaitu kantong biru untuk persembahan umum atau kolekte, kantong merah untuk persembahan pembangunan, dan kantong kuning untuk persembahan perpuluhan. Yang ketiga, persembahan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja setiap hari pada jam kerja. Bisa menggunakan amplop bebas atau amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman selanjutnya untuk program sekolah minggu. Bagi anak-anak atau sekolah minggu bisa diarahkan untuk mengikuti program Superbook secara live streaming melalui channel YouTube Superbook Indonesia setiap hari Minggu pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Ibadah teens dan prateens. Bagi remaja bisa diarahkan untuk mengikuti ibadah online teens dan prateens melalui Zoom setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Kak Tina di nomor berikut ini. Ibadah Raya Minggu 23 Agustus 2020 masih dilaksanakan secara online dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Jika ada perubahan jam ibadah
akan kami informasikan lewat media online gereja, WhatsApp group, web, Facebook, aplikasi Warta Gereja, dan Instagram. Kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian masih bisa bertahan ya dalam kondisi seperti ini. Semoga kita bisa segera beribadah bersama jika nanti Tuhan berkehendak. Mari dalam kondisi saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita tetap beribadah, kita memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur jika saat ini kembali kami boleh datang ke pelataran-Mu. Terima kasih jika Engkau boleh memanggil setiap kami untuk kami memuji, untuk kami memuliakan nama-Mu, bahkan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap para pelayan yang Tuhan telah pilih. Biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka supaya mereka boleh melaksanakan apa yang telah dipercayakan kepada mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap diri kami, semoga kami boleh menikmati ibadah ini dan kami boleh diperdalam pengenalan kami akan Engkau. Tuhan berkati jalannya ibadah, biarlah hati kami tetap terfokus kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Shalom, puji Tuhan kita kembali bertemu untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada hal yang lebih indah, sukacita yang luar biasa kecuali kalau kita ada di hadapan Tuhan dan memuji-muji Dia. Mari pagi ini kita akan buka suara kita memuliakan Tuhan. Sesungguhnya Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Kita bersukacita, kita boleh memiliki Dia. Haleluya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan lagi bumi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar
saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Ini akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Allah yang luar biasa itu, Dia selalu menepati janjinya. Kalau kita menurut waktu kita sebagai manusia, dari perjanjian Tuhan ketika jatuh nenek moyang kita dalam dosa, sampai kepada datangnya Tuhan Yesus ke dalam dunia, terasa terentang waktu begitu panjang, tetapi Dia tetap menepati janjinya. Dia meremukkan kepala si ular tua itu sehingga kita bebas dari dosa. Benar, sungguh Allah kita adalah Allah yang benar. Dia berjanji dan Dia sanggup melakukannya. Mari kita pegang janji Tuhan yang kita dengar, yang kita baca di dalam firman-Nya. Benar, ya sungguh benar. Katakan lewat pujian kita, benar, ya sungguh benar. Benar, ya sungguh benar. Perjanjian Allah benar. Ku sudah berdiri atasnya, ya ku tahu Tuhanku benar. Benar, ya sungguh benar. Perjanjian Allah benar. Perjanjian Allah benar. Ku sudah berdiri di atasnya, di atas firman Tuhan. Sudah berdiri atasnya, ya ku tahu Tuhanku benar.
sudah berdiri atasnya, ya ku tahu Tuhan berkenan. Haleluya. Mari kita pegang tiap kebenaran firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Haleluya. Perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Haleluya. Puji Tuhan, setiap perjanjian Allah dalam Alkitab milik kita bersama. Haleluya. Saudaraku, saya akan mengingat kembali beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan gambaran lewat WA, di mana ketika awal dari COVID itu di negara bagian Italia, begitu banyak manusia, insan-insan di pinggir jalan, mereka bertelut, mereka mengharapkan sesuatu mujizat dari Tuhan. Mereka menghadapi permasalahan yang begitu besar, dan itu juga kita rasakan ketika badai COVID-19 itu melanda. Tidak ada satu manusia pun yang kebal akan penyakit, yang kebal akan corona. Tetapi kalau kita terus berharap kepada Tuhan, kita boleh dikuatkan. Iman kita terus bertumbuh di dalam Dia. Itu sebabnya mari kita katakan kepada Tuhan, sungguh Tuhan, ku tak dapat hidup tanpa Tuhan. Kita akan menjadi lemah. Apapun permasalahan kita serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber segala hidup. Berseru kepada Tuhan, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber segala hidup. Ku tak dapat hidup tanpa Dia.
sumber segala hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ya Yesus, kami tak dapat hidup tanpa Engkau. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Karena sumber segala hidup, sumber kekuatan hanya datang daripada Engkau. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Dia sumber segala hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Dia sumber segala hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Tuhan kita baik, Dia membuat kita sangat bergantung kepada Dia. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya menyerahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya senang karena saya dipercaya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hadapan jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami datang padamu mengucap syukur karena hari ini kami boleh mendengarkan bagian firman Tuhan yang kami beri judul Anak-anak Merdeka. Yang kami angkat dari kitab Galatia. Oleh karena itu kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu, tapi juga menolong kami semua yang mendengarkan, sehingga kebenaran itu bisa kami tangkap, bisa kami ambil. Kebenaran itu menjadi bagian hidup kami menikmati dan kami melakukan di dalam kehidupan hari ke hari. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul Anak-anak Merdeka. Kenapa? Karena ini adalah bulan Agustus. Bulan di mana kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai merdeka 75 tahun yang lalu. Sekalipun saat ini kita masih di bawah bayang-bayang pandemi corona. Saya sering berkata, kondemi, corona, pandemi. Tetapi kita layak tetap bersyukur bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, kita sudah merdeka dari penjajahan dan biarlah kita terus bisa menggunakan kemerdekaan ini bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Itu sebabnya kita adalah anak-anak merdeka. Demikian juga teks kita yang ditulis dan disampaikan kepada jemaat Galatia. Tentunya jemaat Galatia adalah jemaat yang sudah percaya Yesus. Nah, jemaat yang sudah percaya Yesus di situ boleh dikatakan mereka juga sudah merdeka. Kita sebagai pengikut Yesus, sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, kita juga anak-anak merdeka. Itu sebabnya jangan mau diseret-seret lagi untuk menjadi anak budak. Jangan mau diseret-seret lagi ke dalam dunia penjajahan. Jangan lagi kita mau untuk bermental budak. Tetapi biarlah kita tetap bermental merdeka, terbebas dari belenggu sebagai budak. Kenapa?
karena kita ini adalah anak-anak merdeka. Mari kita lihat Alkitab kita yang saya ambil dari kitab Galatia atau surat Galatia pasal yang keempat. Surat Galatia pasal yang keempat mulai dengan ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan merdeka. Dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai anak lebih banyak daripada yang bersuami. Ayat 28, dan kamu saudara-saudara, kamu seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat teks kita yang kita baca ini dimulai dari pernyataan ini adalah suatu kiasan. Ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Kata kiasan merupakan terjemahan dari kata Yunani allegoreo, yang artinya adalah berbicara figuratif, berbicara lukisan gambaran atau mungkin perbandingan. Bahkan bisa juga dimaknai berbicara dengan makna lain. Kita tahu ini berasal dari kata alos. Kita mengenal istilah alegoris, sebuah penafsiran yang dipopulerkan oleh Bapak Gereja namanya Origen. Sebuah tafsiran yang mencari makna dari balik sebuah kisah yang nyata atau sebuah fakta. Nah di sini Paulus mencoba melihat kisah faktual antara Hagar dan anaknya Ismail dengan Sarah dan anaknya Ishak. Kemudian dari kisah nyata itu, dari kisah faktual itu, dicari makna di balik kisah nyata itu. Kalau kita perhatikan di sini, Hagar melukiskan Sinai, Yerusalem, yang mengingatkan kita akan Musa ketika dia menerima Taurat dari Tuhan. Sementara Sarah melukiskan Yerusalem baru, anugerah Allah atau kasih karunia Tuhan. Nah ini penting, kenapa? Karena jemaat di Galatia waktu itu ada ajaran-ajaran yang palsu, ada ajaran-ajaran yang mencoba menyerang jemaat Galilea. Dan ajaran itu menarik-narik orang percaya, menarik-narik orang Kristen untuk membangun sebuah kebenaran dengan melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat. Seperti sunat, seperti ritual-ritual atau perayaan-perayaan tertentu di hari-hari tertentu seperti yang Taurat nyatakan. Jadi orang Galatia yang sudah percaya Yesus ditarik-tarik. Itu kalau mau menjadi Kristen yang benar harus melakukan ini, harus membuat ritual ini, harus melakukan ini, ditarik-tarik kembali ke hukum Taurat yang diberikan
Tuhan kepada Musa saat itu. Nah, firman Tuhan berkata kita ini bukan anak-anak Hagar lagi. Tetapi kita anak-anak Sarah, kita anak-anak merdeka. Artinya apa? Kita yang sudah dilahirkan baru, di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, kita sudah bebas dari Sinai. Kita sudah merdeka dan bebas dari Yerusalem jasmani. Kita adalah ciptaan baru yang adalah warga dari Yerusalem baru. Mengapa hai jemaat yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus mau ditarik-tarik kembali ke Sinai? Mau ditarik-tarik kembali ke Yerusalem dengan ritual-ritual tertentu? Kita sudah menjadi ciptaan baru. Mungkin kita bertanya, apa relevansinya dengan anak Tuhan zaman sekarang? Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, ada beberapa ajaran yang bukan hanya masuk di negeri ini, masuk juga di gereja-gereja di Indonesia ini, yang mencoba menarik-narik kita orang percaya, kita orang yang sudah lahir baru, kita yang adalah pengikut Yesus, ditarik-tarik lagi ke Yahudi-Yahudian. Kita tahu ada yang mulai menarik-narik dengan nama-nama Tuhan, harus pakai nama-nama dengan istilah Yahudi. Bahkan ibadah-ibadah Kristen kita harus kembali dengan gaya-gaya Yahudi. Bahkan ada yang berkata ibadah ini dengan gaya Yahudi sehingga pendetanya harus pakai jubah dan jubahnya jubah Yahudi. Ada puncanya, ada tutup kepalanya yang ke Yahudi, itu yang resmi, yang diterima Tuhan. Ditarik-tarik ke Yahudi. Bahkan tidak heran kalau ada banyak umat Kristen juga yang didorong supaya baptisanmu itu resmi diterima oleh Allah. Harus ke tanah Palestina, ke Holy Land, tanah suci, dan dibaptis ulang di Sungai Yordan. Bahkan pernikahanmu akan diberkati secara luar biasa kalau kamu kembali ke tanah Israel, kemudian ke kota Kana, di sana ada gereja Kana, kemudian diberkati lagi di Kana supaya ada berkat yang luar biasa. Bahkan ada lagi, supaya doamu sampai kepada Tuhan, supaya doamu betul-betul dijawab Tuhan, supaya doamu efektif. Kamu harus kembali ke Yahudi, kemudian berdoalah di tembok ratapan. Karena di tembok ratapan itu orang-orang Yahudi meratap di hadapan Tuhan dan pasti dijawab. Kalau saudara melakukan itu, saudara pasti akan dijawab doa-doa saudara. Ada banyak ajaran yang menyeret-nyeret kita, yang menarik-narik kita supaya kita kembali ke Yahudi, kembali ke Yahudi, kembali ke gaya Yahudi, kembali ke gaya Yahudi. Paulus berkata, kita bukan anak-anak Hagar, Gunung Sinai, Yerusalem yang sekarang, tapi kita adalah anak-anak Sarah, anak-anak merdeka, warga Yerusalem baru. Kamu, kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru karena Yesus Kristus. Mengapa harus kembali ke Sinai? Kembali di bawah tuntutan hukum Taurat. Kamu sudah dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui korbannya di kayu salib yang mati dan bangkit bagi kita sekalian, sehingga kita diciptakan menjadi baru, tidak harus dan tidak kembali kepada Sinai lagi. Ayat 31, firman Tuhan berkata jelas di situ. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan Hagar, melainkan anak-anak perempuan merdeka, Sarah. Ayat ini sedang membandingkan dua anak, yang menunjuk dua anak laki-laki Abraham, yang satu lahir dari perempuan hamba, itu Hagar, dan yang satunya lagi lahir dari perempuan merdeka, Sarah. Ismail lahir dari perempuan
hamba atau budak, sementara Ishak lahir dari perempuan merdeka. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, memang kita sebagai jemaat Tuhan, baik waktu itu jemaat Galatia maupun sekarang kita sebagai jemaat Tuhan Yesus. Dahulu sebelum kita percaya Tuhan, memang kita seperti anak hamba. Kita adalah hamba dosa. Tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebenarnya kita sudah menjadi anak merdeka. Kita yang sudah anak merdeka tidak perlu lagi menghamba sama Tuhan si dosa lagi. Itu maksudnya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Memang kita dulu adalah keturunan Adam dan Hawa yang berdosa. Sehingga kita adalah anak dosa. Sehingga kita menjadi hamba dosa. Dan kita dibawa atau terus menuju kepada kematian karena dosa. Baik dosa pribadi kita maupun dosa yang dipertalikan dengan Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita lahir baru, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita adalah anak turun Adam kedua. Dalam hal ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini adalah sang kebenaran. Sehingga kita menjadi anak Tuhan, anak kebenaran, bahkan hamba kebenaran. Dan ini menuju kepada perkenan Allah, kehidupan abadi yang selalu diberkati sampai nanti. Nah itu gambaran yang jelas. Dari anak budak menjadi anak merdeka. Dari kita dulu budak dosa menjadi budak kebenaran. Dari dulu kita adalah anak keturunan Adam dan Hawa yang jatuh dosa. Sekarang menjadi anak keturunan Tuhan Yesus Adam kedua, kebenaran. Yang dahulu menuju kepada kematian, menuju kepada neraka. Ketika kita percaya Tuhan, kita anak-anak merdeka, kita anak-anak janji, kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak kebenaran menuju kepada kehidupan. Oleh karena itu, bagaimana mau ditukar kembali menjadi anak budak? Susah membayangkan kalau kita, misalnya saya membayangkan hidup kita ini, karena percaya Tuhan Yesus diubah dengan penuh kemuliaan. Kalau kemuliaan saya gambarkan emas kita, hidup kita itu seperti emas yang berharga. Kemudian tiba-tiba saudara, saya ganti aja, ganti perak, ganti perunggu, ganti besi, bahkan ganti hal-hal yang tidak berharga. Orang bodoh. Paulus menasihati jemaat di Galatia. Kamu adalah anak merdeka, kamu adalah orang yang diberkati dengan kemuliaan anugerah Allah. Yerusalem baru. Kenapa harus ditarik-tarik dan kenapa rindu lagi? Kenapa harus mau menjadi budak dosa? Yang berikutnya kalau saudara perhatikan ini menarik, 29 dan 30 firman Tuhan berkata, tetapi seperti dahulu kisah Ismail dan Ishak, dia yang diperanakkan menurut daging, Ismail, menganiaya yang diperanakkan menurut roh, Ishak. Demikian juga sekarang ini, kata firman Tuhan. Kemudian Paulus melanjutkan, tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ini adalah gambaran bagaimana Ismail dulu pernah mengejek, pernah merendahkan, pernah mentertawai Ishak saat penyapian. Saudara bisa lihat di dalam Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 10, di mana kala itu ketika Ishak sekitar umur 2-3 tahun kemudian disapih. Pak Abraham dan Sarah membuat atau memestakan acara penyapian anaknya itu.
Dan di situ Hagar dan Ismail hadir. Tapi ketika terjadi pesta itu, kemudian Ismail mengejek Ishak. Ah, kamu, saya anak pertama, kamu itu anak kedua. Dan mengejek macam-macam seperti itu. Sehingga akhirnya Sarah merasa ini bahaya. Karena ahli waris Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Sehingga Sarah mengusulkan kepada Abraham supaya Hagar dan Ismail diusir. Nah, kisah itu fakta sejarah. Kisah itu sebuah narasi yang benar-benar pernah terjadi. Kemudian Paulus melihat makna kebenaran di balik itu. Dia berkata apa? Dia berkata, sama seperti kisah itu, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anak perempuan merdeka itu. Ini menggambarkan bahwa Ismail adalah kedagingan, kemudian Ishak adalah roh. Jadi kedagingan kita, nafsu daging, keinginan daging kita selalu menganiaya, bahkan berusaha mengalahkan keinginan roh kita. Jadi Paulus mengingat itu sama seperti zaman dulu Ismail harus diusir dari kemah Abraham. Demikian juga zaman sekarang daging harus keluar dari kehidupan kita. Keinginan daging harus keluar dari kehidupan kita. Supaya Ishak bisa bertumbuh baik. Supaya keinginan roh bisa bertumbuh baik. Maka keinginan daging harus keluar dari hidup kita. Jadi Paulus menggambarkan sama seperti zaman dulu Ismail harus diusir dari kemah Abraham supaya Ishak dapat bertumbuh dengan baik. Maka sekarang keinginan daging, nafsu daging harus keluar dari kehidupan kita supaya keinginan roh kita dapat bertumbuh lebih baik sehingga kita bisa menjadi manusia rohani yang tangguh. Itu sebabnya kalau kita adalah anak-anak merdeka, jangan lagi mau menjadi anak budak lagi. Masa kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda, dari penjajahan Jepang, kita merindukan dan ingin hidup dalam nuansa penjajahan baik itu Jepang maupun Belanda. Nah, kita adalah anak-anak merdeka. Oleh karena itu hiduplah sebagaimana anak-anak merdeka, bukan anak-anak budak lagi. Ya. Isilah kehidupan sebagai anak-anak merdeka dengan kehidupan roh dan bukan kehidupan daging. Ilustrasi Rasul Paulus sangat jelas di Galatia pasal 5. Dahulu Saulus hidup dalam kedagingan. Sekalipun dia punya posisi yang hebat sebagai anak muda, dia anggota Sanhedrin, dia ahli Taurat, dia boleh dikatakan disegani luar biasa karena dia orang yang betul-betul tahu Taurat, bahkan kehidupan keagamaan Yahudi dia betul-betul saleh dan baik. Tapi nuansa yang menghidupinya adalah kedagingan. Sehingga ketika ketemu Tuhan Yesus, ketika dia berjumpa dengan Kristus, semuanya yang kedagingan itu dianggap sampah. Kemudian dia menjadi baru. Dia menjadi rohani, dia menjadi mulia yang luar biasa. Dalam konteks itulah dia menasihatkan jemaat di Galatia. Kita adalah orang merdeka. Jangan kembali ke Sinai lagi. Kita adalah anak-anak janji, bukan anak-anak budak. Kita adalah anak-anak karena perjanjian Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan hidup lagi di dalam kedagingan. Itu Sinai, itu budak. Tapi hiduplah di dalam roh karena kita adalah anak-anak Yerusalem baru. Oleh karena itu dalam mengisi kemerdekaan baik sebagai
bangsa dan negara maupun sebagai orang Kristen yang sudah merdeka. Nasihat Tuhan hari ini, hendaklah buah-buah roh itu mewarnai kehidupan saudara sebagai anak-anak merdeka. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tuhan memberkati dan Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan, kami bersyukur jika kami telah disapa melalui firman-Mu. Kami boleh diberkati dan kami dapat bertumbuh melalui firman ini. Kami berdoa biarlah firman ini boleh menjadi pegangan hidup kami. Kami sebagai orang-orang yang merdeka yang telah dilepaskan dari segala belenggu dan bahkan belenggu dosa. Kami bersyukur karena Kristus sebagai pembebas kami telah membuat kami sebagai orang-orang bebas. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan yang Tuhan telah panggil di tempat ini. Kami berdoa untuk gembala kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk siapa para pelayan Tuhan yang telah Tuhan berikan talenta melayani bahkan dalam ibadah online ini. Kami terus memohon berkat Tuhan bagi siap mereka, agar mereka tetap hidup selaras di hadapan Tuhan. Mereka tetap terus mengerjakan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Tuhan memberikan kesetiaan dalam hati mereka untuk terus semangat melayani Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, terkhusus bangsa kami yang sebentar lagi akan memperingati hari ulang tahunnya yang ke-75. Kami berdoa dalam usia bangsa kami yang telah ke-75 ini, kami mohon supaya Tuhan terus berdaulat atas bangsa kami. Biarlah Tuhan bekerja melalui setiap pemerintahan yang ada, melalui presiden, melalui setiap jajaran pemerintahan yang ada, agar mereka boleh menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah bangsa kami ini dapat terus maju dan dapat menghadapi segala persoalan dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan ada bagi bangsa ini, Tuhan memerintah bagi bangsa Indonesia ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang sedang bergumul dalam sakit penyakit mereka. Kami berdoa untuk Bapak Dwi Warto, kami berdoa untuk Ibu Sance, Ibu Latifah, dan juga Bapak Wahyu, Satpam Gereja kami. Kami berdoa untuk siap mereka, supaya Tuhan boleh melawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka, dan mereka dapat melakukan aktivitas mereka kembali seperti biasa. Biarlah mereka dapat sembuh sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Kami berdoa untuk saudari-saudari kami, Ibu Hani dan juga Ibu Ayu. Kami berdoa dalam keadaan mereka yang saat ini sedang mempersiapkan untuk bersalin. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan tubuh yang sehat dan dapat mempersiapkan kelahirannya Tuhan. Dan biarlah bayi yang akan dilahirkan nanti boleh terlahir dengan baik dan lancar. Kami berdoa untuk tim kesehatan, untuk siap dokter dan juga perawat yang menangani. Biarlah Tuhan memberikan hikmat pada siap mereka, sehingga mereka boleh menangani dengan baik. Kami berdoa terus untuk anak ini dapat bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Kami bersyukur Tuhan telah sekian lama memimpin kehidupan mereka. Kami terus berdoa Tuhan yang akan limpah-limpahkan berkat, Tuhan yang akan limpahkan kasih karunia-Mu kepada siap mereka, agar mereka dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan dan boleh memberikan diri mereka kepada Tuhan. Berdoa untuk siap apapun yang mereka kerjakan dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka,
supaya mereka boleh Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita yang telah beribadah pada minggu ini, kita memohon berkat dari Tuhan. Mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan mengiringi kita hari lepas hari dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut kemudian, seperti burung merpati damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berang atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup
mengalami kuasanya. Rindu menjadi berkat, Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap penuh dedikasi. Iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan.